Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, video yang sebelumnya sepertinya ada problem. Jadi saya mengulang kembali yang telah kita bahas. Jadi ini video baru. Semoga tidak ada problem lagi ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pasar Islami. Kemudian nanti langsung saya gabungkan ke materi yang mengenai struktur pasar. Eh, Mekanisme pasar Islami ini kalian bisa baca di buku paket, yang punya buku paket ya. Tapi saya harapkan semuanya bisa memiliki, bisa belanja online juga, ada di bab 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kurva-kurva yang ada dan yang penting di bab 8 mengenai mekanisme pasar Islami. Kedepannya nanti saya harapkan kalian bisa membaca atau bisa menjelaskan bagaimana kurva itu terbentuk gitu. Jadi minimal itulah. Saya harapkan nanti kalian bisa menjelaskan kurva-kurva sederhana dalam mikroekonomi, maknanya seperti apa gitu. Oke, langsung saja biar tidak terlalu panjang, karena nanti kita akan langsung membuatnya 2 bab. Yang pertama ini ada uh, kurva mengenai penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi di buku pada halaman 171 gambar 8.1. Nah, oke, judulnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi. Gimana caranya membaca suatu kurva? Paling mudah membaca suatu kurva itu kalian analisis dulu di mana letak equilibrium yang pertama. Ini merupakan titik keseimbangan yang pertama ada di titik A. Selanjutnya kita analisis apa yang terjadi di titik A. Oh, ternyata di titik A itu terjadi atau terbentuk ketika harga itu ada di P1 dan jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan ada di Q1. Saya ulangi, eh, semakin ke kanan, ini jumlahnya akan semakin besar, jadi Q1 ini lebih besar daripada Q2, sementara yang di sumbu Y, ini sumbu X, yang ke atas ini sumbu Y, semakin ke atas maka harganya akan semakin tinggi atau semakin mahal atau semakin besar. Jadi P2 itu lebih mahal atau lebih tinggi daripada P1. Sementara di sini Q1 ini lebih banyak kuantitinya. Q itu quantity daripada Q2. P itu price. Jadi di titik A itu terbentuk ketika suatu barang itu berada pada harga P1 dan jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan ada di Q1. Nah, kemudian kurva ini menjelaskan terjadinya penawaran yang menurun. Penawaran yang menurun ditunjukkan pada garis sebelah mana, Bu? Penawaran itu ada di garis S. S1 dan S2 atau supply. Sementara ini demand. Demand itu permintaan, supply itu penawaran. Pada awalnya supply-nya ada di titik A sebesar Q1. Kemudian terjadi inefisiensi produksi yang mengakibatkan garis penawarannya ini bergeser ke kiri. Apabila suatu kurva grafik garis itu bergeser ke kiri, maka dia akan menurun jumlahnya. Jadi S1 di sini, kemudian dia bergeser ke sebelah kiri menjadi S2 yang awalnya itu jumlah yang diminta sebesar Q1, dia menurun ke Q2. Kemudian membentuk keseimbangan yang baru ada di sini. Membentuk keseimbangan baru, D-nya tetap, S-nya ada di sini. Jadi Q-nya ini menurun, kuantiti yang ditawarkan menurun, harganya naik. Kira-kira rasionalisasinya seperti apa? Jadi gini,
inefisiensi produksi itu contohnya, misal kalau Bu Anggari dulu pernah memberikan contoh, seseorang itu punya gerai jualan mendoan. Kemudian idealnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan itu 2 saja cukup. 1 goreng, 1 melayani pembeli. Nah, tetapi ternyata pemilik gerainya itu kurang efisien dalam menggunakan tenaga kerja. Jadi dia mempekerjakan sampai misal 4 orang dalam satu gerai. Kemudian hal-hal itu atau biaya-biaya tenaga kerja itu yang mengakibatkan inefisiensi produksi sehingga mengakibatkan biaya produksi yang mengalami kenaikan. Biaya produksi yang mengalami kenaikan akan berdampak pada harga barang gitu. Jadi jumlah barang yang bisa dia jual itu menurun ke Q2 karena harganya pun juga naik. Jadi masyarakat atau konsumen tidak banyak lagi membeli sesuai dengan hukum permintaan bahwa harga semakin tinggi maka permintaan menurun, ketika harganya turun maka permintaan akan naik. Nah, gitu ya rasionalisasinya. Kenapa kok bisa terjadi inefisiensi produksi? Kasusnya tadi karena si produsen tidak mampu menganalisis kebutuhan tenaga kerja yang optimal pada gerainya sehingga terjadi inefisiensi produksi dengan kasus kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan harga mendoannya itu naik karena untuk membiayai biaya produksi yang tinggi tersebut sehingga jumlah yang dijual menjadi menurun dari Q1 ke Q2 gitu. Untuk kurva yang pertama penjelasannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke baliknya mengenai pergerakan kurva antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, di sini sudah lengkap nih. Ada 2 kurva atau garis penawaran, ada 2 garis permintaan. Kalian coba lihat ya. Jadi S1 di sini supply 1 dengan demand 1 ini pasangannya dia nih. Kemudian demand 2 dengan S2 ini pasangannya dia. Nah, kemudian langkah yang pertama kalian analisis, kalau sudah ketemu pasangan-pasangannya nih, kalian analisis mereka mempunyai titik keseimbangan di mana. Oke, kalau yang equilibrium 1 yang merupakan kombinasi dari D1 dengan S1 ada di sini titiknya. Ada di equilibrium 1 di sini. Kemudian kira-kira equilibrium 1 ini terbentuk karena terbentuk pada P1 dan Q1 gitu. Kemudian kasus yang terjadi di sini pada suatu barang ini satu barang ya yang dijelaskan. Terjadi kenaikan permintaan. Yang awalnya demand-nya ada di D1 terjadi kenaikan permintaannya. Kalau terjadi kenaikan permintaan maka garis tersebut atau grafik tersebut akan bergeser ke kanan. Kalau penurunan bergeser ke kiri. Kanan kiri ya, hitungannya bukan atas atau bawah. Jadi ke kanan terjadi kenaikan permintaan sampai ke D2. Nah, sebenarnya di sini itu juga ada titik keseimbangan lagi nih. Di sini itu juga ada titik keseimbangan lagi. Kalau dibentuk itu bisa permintaannya itu naik, tapi supply-nya yang dikeluarkan juga harus bertambah. Ini kan demand-nya terhadap suatu barang yang awalnya di Q1 ini naik menjadi Q2. Nah, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan harus naik sampai Q3. Idealnya seperti itu harusnya. Yang diminta Q3, yang ditawarkan Q3. Jadi membentuk keseimbangan baru misalnya di sini. Ini membentuk keseimbangan baru, harganya juga naik. Keseimbangan baru di sini. Nah, tapi ternyata keadaan di pasar ini tuh tidak demikian gitu. Pada sisi supply-nya, ketika demand-nya naik, pada sisi supply-nya ternyata tetap dan menurun. Dia bergeser ke kiri.
Ini supply-nya bergeser ke kiri. Ke kiri. S2-nya ini, garis S2-nya ini berada di sebelah kiri S1. Berarti terjadi penurunan supply atau kuantitas barang yang ditawarkan. Karena permintaannya naik, tidak disertai dengan penambahan jumlah barang yang ditawarkan, maka dari stoknya dia akan menurun dari Q1 dengan Q2. Stok semakin turun, semakin tipis, maka harganya akan semakin naik. Nah, di sini jadi harganya menjadi naik dari P1 ke P2 dan membentuk keseimbangan baru, harganya makin naik dengan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan mohon maaf dengan jumlah barang yang ditawarkan semakin menurun ada di Q2. Karena tadi jadi keadaannya di kurva ini itu awalnya barangnya seimbang ada di E1, kemudian terjadi lonjakan permintaan dari D1 ke D2. Lonjakan permintaan ini harusnya diimbangi dengan penambahan supply ada di Q3 harusnya jumlah barangnya. Tetapi tidak demikian karena supply-nya itu semakin menurun dari Q1 ke Q2. Nah, supply yang semakin menurun ini mengakibatkan harga barang yang naik dari P1 ke P2 sesuai dengan hukum permintaan bahwa semakin tinggi harga maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya. Kalau ini keadaan ini biarkan secara terus-menerus, maka akan terjadi kelangkaan barang key ini karena akan semakin sedikit stoknya, barangnya juga akan semakin melambung tinggi. Nah, kalian kalau sudah pernah belajar, maka kalau dalam suatu perekonomian terjadi seperti ini, peran pemerintah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi, bagaimana melindungi masyarakat agar komoditas yang dibutuhkan itu harganya tidak melangit dan stok tetap aman, tetap ada di pasar. Sekarang ini yang lagi rame harga cabai nih, agak mahal. Jadi Bu Anggari barusan beli cabai itu bisa dihitung jadi. Jadi kalau 2.000 itu dapatnya 5 cabai aja. Nah, sekarang saya nanam sendiri nih di rumah untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri karena termasuk penyuka pedas dan kalau 2.000 cuma dapat 5 itu nggak cukup sekali nyambel, masih kurang banget gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, kelangkaan cabai ini diakibatkan mungkin karena curah hujan beberapa hari minggu terakhir ini cukup tinggi jadi banyak yang busuk. Bagaimana mengatasinya? Pemerintah biasanya mengadakan operasi pasar. Cuman kalau cabai kayaknya jarang ya ada operasi pasar. Operasi pasar itu yang beberapa kali terjadi barang-barang seperti yang lebih ke sembako, yang lebih awet. eh, Seperti beras, kemudian gula, seperti itu. Ya, tapi pasti ada lah bagaimana regulasi dari pemerintah, misalnya ada lokasi atau regional tertentu yang supply-nya cabai itu melimpah, dibawa, kemudian distribusikan ke daerah yang membutuhkan cabai. Seperti itu regulasinya ketika menghadapi kelangkaan pasar. Kemudian ini untuk yang gambar yang ketiga, ini mengenai sebenarnya ini adalah kurva dari Ibnu Khaldun. Jadi tentang harga kebutuhan pokok di kota besar dan kota kecil kalau di buku halaman 174. Jadi ini kurva ini merupakan memang apa ya, hasil pemikiran dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun gambaran kebutuhan pokok di desa dan di kota itu seperti ini. Kalau di sini dijelaskan di kota besar dan kota kecil. Ini murni pemikiran dari Ibnu Khaldun ya. Jadi penjelasannya seperti ini dan memang kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang mungkin bisa relevan, mungkin juga ini apa
ada pergeseran gitu. Nah, di sini Khaldun menjelaskan bahwa kota besar itu di GS2, kebutuhan bahan pokok kota kecil di GS1. Saya nulisnya desa dan kota gitu aja ya, biar gampang. Ini yang di kota, kemudian ini di desa. Oke. Balik lagi kalau kita mau membaca suatu kurva itu kita cari titik temunya dulu atau titik equilibriumnya dulu. Yang di kota ini ada di titik B, yang di desa keseimbangannya ada di titik A. Kita analisis yang berpotongan di sini itu ada di D2 dan S2. Jadi permintaan suatu barang di kota itu ada di garis ini, di demand di D2 sebanyak GS2, kemudian penawarannya pun juga seperti itu, ketemunya di titik GS2, harga yang ditawarkan ada di P2. Kembali lagi, kalau harga ini semakin ke atas maka harganya semakin tinggi, jumlah barang semakin ke kanan maka akan semakin besar. Nah, menurut Ibnu Khaldun ini, masyarakat kota itu dia mempunyai lebih banyak eh, keleluasaan untuk memilih barang-barang pokok. Jadi suplai barang pokok atau bahan pokok di kota-kota besar itu jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok di desa. Ini ditunjukkan pada Ki S2 dan Ki S1. Jadi jumlah barang yang ditawarkan, quantity of supply di kota ini lebih besar daripada quantity of supply-nya yang di desa. Menurut Ibnu Khaldun juga dijelaskan di buku bahwa uh, penduduk kota besar memiliki suplai barang pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga barang pokok di kota bisa relatif lebih murah. Sementara suplai bahan pokoknya di desa relatif kecil, suplainya itu sedikit, dan orang-orangnya khawatir akan kehabisan bahan makanan sehingga harganya relatif mahal. Oh ya, jadi ini mungkin kaitannya hanya sekedar budaya ya. Jadi menurut Ibnu Khaldun orang-orang di kota itu lebih punya keleluasaan karena suplai bahan pokok di kota itu banyak. Jadi mereka tidak terlalu khawatir nanti kalau kehabisan bahan-bahan tertentu. Jadi mereka tidak ada kebiasaan untuk nyetok. Sementara di desa beda lagi. Supply-nya yang ditawarkan di desa itu lebih terbatas sehingga apabila supply tersebut itu ada, orang-orang cenderung untuk mengkeep-nya, untuk menyetoknya sehingga uh, budaya untuk berbelanja itu tinggi sehingga harganya juga mengikuti. Kalau orang-orang di kota santai aja karena supply-nya banyak, kalau mau cari kapanpun juga sudah ada, jadi dia uh, tidak ada impulsif buying-nya, tidak ada apa ya, biasa aja kalau butuh ya beli, kalau belum butuh ya nanti kalau sudah habis baru beli lagi. Toh stoknya, suplainya juga ada gitu. Kalau di desa beda lagi, ini hanya apa? Hanya mengenai budaya aja sih orang-orang di desa. Menurut Ibnu Khaldun itu lebih suka menyiapkan bahan-bahan tertentu, dibeli dulu, kemudian disimpan uh, untuk dikonsumsi gitu. Ini hanya persepsi seperti ini yang dijelaskan Ibnu Khaldun kurang lebihnya. Mungkin itu yang penting di sini. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai pasar. Nanti kita ganti PowerPoint ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari PowerPoint ini. Nah, sebenarnya PowerPoint ini itu gabungan dari struktur pasar dan
intervensi pasar. Jadi kalau di buku bab setelahnya mekanisme pasar itu ada mengenai intervensi pasar. Nah, intervensi harga, kemudian bagaimana intervensi sendiri di dalam Islam gitu. Nah, ada beberapa pendapat seperti pendapat Ibnu Taimiyah bahwa intervensi harga itu sebenarnya kadang bisa dianggap zolim. Kemudian ada juga sih sebenarnya price intervention itu yang adil. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang didolimi antara penjual maupun pembeli gitu. Tapi kadang kan pemerintah sebagai apa ya regulator itu kegagalannya adalah kurang bisa membaca nih kira-kira lebih berat yang mana atau sudah memang adil semuanya, karena memang berbuat adil itu tidak mudah. Nah, nanti coba kalian baca sendiri bagaimana mekanisme price intervention, intervensi harga menurut Ibnu Taimiyah, yang ini merupakan intervensi harga secara Islam, ada di bab terakhir. Nah, Bu Anggari menjelaskan yang di PowerPoint ini. Jadi bahwa topik yang akan kita bahas itu ada surplus konsumen dan surplus produsen. Kemudian ada minimum price atau harga minimum untuk melindungi produsen dari kerugian. Jadi kalau suatu barang itu sudah terlampau banyak di pasar, itu kan harga akan turun. Harga akan turun, barang itu sampai tidak ada harganya. Jadi petani-petani itu sangat dirugikan karena dia sudah banyak mengeluarkan biaya untuk produksi seperti pupuk dan lain-lain. Kebijakan minimum price di sini itu agar melindungi produsen dari kerugian. Di sini juga ada price support dan production quotas. Jadi ini merupakan beberapa kebijakan yang dilaksanakan. Kemudian ada tarif, kemudian kuota impor, kemudian impact dari tax pajak maupun subsidi atau subsidi. Oke, ini saya ambil dari bukunya Pak Pindik. Nah, di sini. Oke. Ini merupakan kurva surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, kira-kira surplus konsumen itu apa dan surplus produsen itu apa? Kadang kan kita mikirnya ya surplus konsumen itu ya keuntungan untuk konsumen, surplus produsen itu ya produsen yang untung gitu. Nah, sebenarnya makna di ekonomi itu tidak seperti itu ya. Surplus konsumen itu ketika konsumen mampu membeli barang atau mau membeli barang melebihi harga pasarnya. Jadi sebenarnya kalau harga pasarnya itu 1.000, nah surplus konsumen itu tidak apa-apa konsumen, tidak apa-apa saya itu membayar lebih dari harga pasar. Nah, itu surplus konsumen. Misalnya saya membeli 2.000. Kalau surplus produsen itu eh, produsen menerima lebih dari apa yang dia keluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Kurvanya ada di sini. Oke, ini adalah grafik dari surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, surplus konsumen ini terjadi ketika konsumen itu mampu dan mau membayar
harga yang lebih tinggi daripada harga pasar suatu produk. Nah, harga pasar suatu produk itu ada di equilibrium ini ya, di titik ini ya. Ada di harga 5. Tapi kenyataannya konsumen itu bersedia untuk membayar dengan harga lebih dari 5, 7, 10 dan yang lainnya. Tapi ternyata di pasar dia mendapatkan harga rotinya itu seharga 5 saja. Nah, harga 10, 7 ini merupakan surplus dari konsumen. Kalau konsumen itu mau membayar sampai harga 10.000 sementara harga yang terjadi di pasarnya 5, itu berarti dia mempunyai surplus 10 min 5 gitu. Misalnya ini 5 dalam ribuan, 10 ribuan. Misal roti itu harganya 5.000. Tapi konsumen itu bersedia membayar ada yang 7.000, ada yang 10.000. Nah, kelebihannya sebesar 5.000, sebesar 2.000 itu adalah surplus yang dinikmati oleh konsumen. Jadi maknanya seperti itu. Nah, kalau yang di sisi produsen sama pengertiannya. Eh, Ternyata dia itu mampu menjual roti seharga 5.000, padahal dia itu mau menjualnya sebesar di kurang dari 5.000 saja. Surplus produsen ini adalah keuntungan yang dicapai oleh produsen ketika mereka dapat menjual barang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Sebenarnya dia nggak apa-apa sih si produsen itu menerima harga roti 1.000, tapi ternyata di pasar terjual sampai 5.000. Nah, 5.000 dikurangi 1.000 itu merupakan surplus yang diterima oleh produsen. Gitu. Maknanya itu seperti itu. Nah, di sini merupakan surplus yang diterima oleh produsen. Jadi apa pasar ini merupakan suatu komponen yang rumit ya. Kadang di pasar itu terjadi seperti ini. Saya tidak mau menjual barang saya kalau harganya cuma segini. Atau yang lebih gampang sering ditemukan sekarang itu begini. Saya tidak mau bekerja kalau gaji saya tidak seperti ini, misal. Atau tidak sesuai UMR gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kadang menimbulkan pasar baik itu tenaga kerja, pasar barang, pasar jasa itu menjadi tidak seimbang karena si produsen tidak mau menjual barang atau jasanya, kemudian si konsumen kalau tidak dalam harga segini ya tidak mau membeli barangnya. Nah, itu akan mengakibatkan pasar kacau juga. Nah, coba ini karena sudah pertemuan ketiga, kalian analisis lah apa yang pernah kalian amati di sekitar. Kira-kira kekacauan seperti ini yang pernah kalian lihat. Jadi si produsen tidak mau menjual barangnya kalau tidak dalam harga tertentu. Kemudian si konsumen juga tidak mau membeli suatu barang kalau tidak dalam harga tertentu. Kemudian apa kira-kira solusi kalau menurut kalian sebagai pengambil kebijakan? Saya sering sih tidak mau seperti ini. Saya tidak mau membeli masker ini kalau harganya belum segini. Sementara si penjual masker juga tidak mau menjual harga sesuai yang diminta konsumen gitu, karena mungkin dia produksi tinggi atau dia pengen mendapatkan laba yang besar. Sementara konsumen juga mempunyai mempunyai pendapat tersendiri. Nah, jadi mekanisme pasar itu tidak terjadi. Nah, coba kalian cari satu kasus saja lah, atau jangan satu kasus ya, coba 3 kasus lah, 3 kasus nanti sampai minggu depan. Kira-kira kejadian apa atau mekanisme pasar barang, pasar jasa apa yang tarik-menarik antara penjual dan pembelinya masih rumit saat ini.
atau yang kalian temui gitu. Kemudian kalian sebagai pengambil kebijakan, misalkan kira-kira solusi apa nih yang tepat gitu. Nah, ini tugasnya untuk minggu ini sampai minggu depan, sampai minggu depannya lagi. Nanti ada pengumuman lagi. Ya, jadi kalau di RPS itu kan pertemuan ketiga kita mau analisis kasus. Nah, analisis kasusnya pertama yang ini. Yang terjadi di Indonesia ya pastinya ya. Nanti kalau terjadi di luar nanti saya infokan kembali. Ini yang terjadi di Indonesia dan yang di sekitar kalian, yang kalian amati sendiri gitu ya. Itu tugasnya. Mungkin itu dulu. Saya akhiri videonya. Tugasnya itu analisis kasusnya. Boleh diketik saja sepertinya ya, diketik saja kemudian dikasih kalau ada beritanya, misal itu berita atau diberi gambaran yang lain, misal gambar atau foto, itu lebih bagus. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.